Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bisa menjadi anugerah yang dapat mendekatkan seseorang dengan surga. Tapi di sisi lain bisa juga menjadi ujian dan fitnah yang justru menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Abdullah Hulalata yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu anakku antara harapan dan ujian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Al-Hidayah Desa Dungalio Kabupaten Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jannah Desa Duanga Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang saya pahami dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk mendidik anak-anak seperti itu, Ustadz. Pendidikan seperti apa yang sesuai dengan ajaran Islam? Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Sebelumnya terima kasih Ustazah Konita, Uminita, dan semua seluruh hadirin Majelis Ta'lim Al-Jannah dan Al-Hidayah. Sebelumnya ya, bukan kebetulan ini dua Majelis Ta'lim yang hadir ya. Sebagai isyarat kita semua bahwa kalau kita ingin Al-Jannah harus ambil jalan hidayah ya. Masya Allah. Jadi dua Majelis Ta'lim sebagai isyarat untuk kita semua bahwa termasuk juga dalam nanti pendidikan anak, kalau ingin surga ambil jalan hidayah. Pemirsa sekalian, TVRI di mana saja Anda berada, di dalam Al-Quran ada dua kisah yang sangat menarik ya, yang nantinya menjadi prolog untuk tema kita pada kesempatan kali ini, sekaligus mungkin akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Nita ya. Kisah yang pertama terkait dengan kisahnya Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim. Jadi tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail anaknya yang masih sudah mulai beranjak dewasa pada saat itu, beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu. Dari ayat ini kemudian Ibrahim melanjutkan, fangdur madza tara. Tunjukkan kepadaku atau bagaimana pendapatmu tentang mimpi ini. Dialog ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ada di situ pendidikan karakter kepada anak yang nantinya anak itu akan mewariskan pendidikan yang baik. Nabi Ismail yang baik, Nabi Ibrahim yang soleh, kemudian juga punya istri yang soleha, keluarga yang soleha ini kemudian menciptakan generasi yang soleh, soleha juga. Masya Allah. Oleh karena itu kemudian Nabi Ismail itu yang soleh itu menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Padahal ini tentang nyawa. Beliau akan disembelih. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anak, wahai ayahku tersayang. Biasanya kalau anak itu terancam nyawanya, apalagi yang nanti pelakunya adalah sang bapak, itu anak pasti akan marah. Betul. Tetapi luar biasanya di situ adalah ya abati. Ya abati ini merupakan panggilan tersayang kepada ayahnya. Wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar. Laksanakan, lakukan apa yang diperintahkan
Allah kepadamu. Taat dan ridho Ustadz ya. Taat dan ridho kepada perintah Allah, dari taat kepada orang tua. Jadi di sini kemudian orang tua, sang ayah bukan menjadi pelaku, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dari Allah, perintah dari Allah, oleh karena itu kemudian Nabi Ismail memahami karena ini dari Allah, maka harus dilaksanakan. Ya. Implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua adalah jika itu berkaitan dengan perintah Allah, maka kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan diri. Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anak, padahal ini adalah masalah perintah Allah. Harusnya kalau perintah Allah, dari sini kamu langsung potong di lehernya, langsung disembelih, karena ini perintah Allah. Tapi luar biasanya itu adalah Nabi Ibrahim meminta pandangan kepada anak sebagai pendidikan untuk kita bahwa dalam masalah ibadah sekalipun, masalah yang wajib sekalipun, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak-anak. Bagaimana dengan anak yang sudah terlanjur salah bergaul, Ustadz? Nah, bagaimana kalau anak-anak yang sudah terlanjur salah bergaul? Nah, di kisah yang kedua nanti ada seruan Nabi Nuh alaihissalam. Ini menjadi juga jawaban untuk kita semua insya Allah. Tentang seruan Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam bahtera. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anak kita mungkin, kalau ini anak Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu sudah tenggelam di lautan. Tenggelam dengan banjir ya. Ingin diusahakan diselamatkan. Anak-anak kita hari ini mungkin tenggelamnya bukan di laut, tenggelamnya di main game, ya. Tenggelamnya di tawuran, tenggelamnya di narkoba dan seterusnya, ya. Waliyadzubillah. Dan hal-hal semua yang sifatnya negatif. Maka kita sebagai orang tua, irkam ma'ana. Maksudnya adalah kembalikan anak-anak kita agar senantiasa mendengarkan perintah kita, agar senantiasa ikut bersama kita. Masih ada kesempatan, masih ada harapan. Karena anak-anak yang nantinya yang akan menyelamatkan kita itu adalah, kata Rasulullah, ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Kata Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia meninggal dunia, terputuslah 3 amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga itu adalah au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah apakah anak-anak kita soleh atau tidak. Karena hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Siapa yang akan membacakan surah Yasin, siapa yang akan mengirimkan pahala Quran kalau bukan anak-anak yang soleh? Maka tugas kita sebagai orang tua, mumpung anak-anak kita masih bisa diselamatkan ya, atau anak-anaknya yang sukanya dengan agama, itu insya Allah tinggal dipoles, dikuatkan, dimotivasi. Kalau anak-anaknya yang masih tenggelam dalam kehidupannya yang jauh dari nilai-nilai agama, maka kita sebagai orang tua berusaha untuk mengembalikan marwah mereka, mengembalikan nilai-nilai kehidupan mereka dalam kehidupan yang beragama. Sudah berusaha tapi tetap seperti itu, Ustadz. Bolehkah kita berputus asa? Maka ketika sudah berusaha, sudah berupaya, ada langkah yang sebetulnya pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka. Doa ini, apalagi sang ibu yang mendoakan, itu 99,99% doa itu akan dikabulkan oleh Allah. 0,1% itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya itu adalah, misalnya kalau kita ingin anak-anak kita ahli ibadah, ahli sholat, apa doa kita? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Yang unik di doa ini diawali dengan Rabbi ja'alni, ya Tuhanku jadikan aku. Jadi sebelum anak keturunanku nanti ahli sholat, aku dulu yang jadi ahli sholat. Suri teladan dari orang tua. Jadi karena anak-anak itu tidak pandai mendengar, tapi mereka pandai meniru. 1000 kali ti ibu ya, tiba bapak ibu kemudian
mengajak anak kita, menasihati anak kita, itu cukup dengan satu kali tindakan kita itu akan langsung didengar. Beda dengan orang tua, misalnya ibu ataupun bapak di rumah, ketika mengajak anaknya sholat, sang ayah masih duduk misalnya, masih merokok, masih duduk, nak sholat. Anak itu masih bahaga-haga itu. Tetapi ketika sang ayah sudah pakai sarung, sudah pakai koko, sudah pakai songkoh, kopiah, nak ke masjid, anaknya pasti akan lebih besar dorongannya untuk bisa ke masjid. Karena ayahnya sudah siap. Jadi teladan dulu, kemudian anak-anak itu akan lebih mendengar kita. Justru ini yang sering jadi polemik, Ustadz. Ibunya ini ahli majlis ta'lim dan mencita-citakan anaknya menjadi anak yang soleh, tapi suaminya agak sulit diajak kerjasama, Ustadz. Ini bagaimana, Ustadz? Memang di dalam kehidupan rumah tangga, ini tugas keduanya itu adalah bagaimana kita bersepakat dalam mendidik anak-anak. Ada ibu, ada bapak, atau ayahnya, itu sama-sama bersepakat terkait dengan pendidikan anak, terutama mendekatkan diri mereka kepada nilai-nilai agama. Paling tidak ibadah, sholat, rajin mengaji, hal-hal yang simpel saja, sederhana yang kita lakukan. Oleh karena itu kemudian, kalaupun tidak ada kesepakatan, paling tidak harus ada salah satu yang pasang badan untuk mendidik anak semampunya. Jangan sampai kemudian tidak ada sama sekali di antara keduanya yang ikut dalam berupaya untuk mensolehkan anak-anak kita. Cara menanamkan keimanan di dalam diri anak, bagaimana Ustadz caranya? Jadi bagaimana cara untuk menanamkan keimanan dalam diri anak? Jadi masalah keimanan ini adalah masalah yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak di situ. Tugas kita hanya untuk mengupayakan. Bagaimana cara kita untuk menanamkan keimanan? Pertama itu adalah dalam masalah ibadah itu, contoh ibadah, bagaimana ketika masalah ibadah saja itu di awal-awal kita paksa mereka. Karena masalah untuk membiasakan itu ada paksaan. Tetapi paksaan itu tidak bisa kemudian, kalau dalam hadis itu disebutkan ada tahapan. Ketika umur 7 tahun, itu adalah tahapan bagaimana memperkenalkan mereka, mengajak mereka untuk melakukan suatu ibadah. Sholat misalnya, puasa misalnya, dan seterusnya. Ya, kemudian jadi selama 3 tahun, nanti 10 tahun itu ada konsekuensi. Ketika sudah umur 10 tahun, kemudian tidak melaksanakan ibadah sholat, maka konsekuensinya harus, kalau dalam hadis disebutkan, wadribuhum 'alaiha. Jadi dipukul, tapi pukulan itu kata Imam Asy-Syafi'i, pukulan yang tidak membekas, tidak meninggalkan bekas. Jangan sampai biru-biru karena tidak sholat. Jadi harus seperti itu. Kemudian bagaimana ketika dalam masalah keimanan, ketauhidan. Ada hal-hal yang sederhana sebetulnya yang seringkali kita kalau di rumah ketika turun hujan, biasakan kita bilang jangan mandi hujan nak, nanti sakit. Ya. Di sini kan seolah-olah penyebab sakit itu adalah hujan. Padahal hujan itu adalah berkah. Hujan itu berkah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini bagaimana cara menanamkan, nah air hujan itu berkah. Cuman kondisi badanmu sekarang masih kurang fit. Jadi ketika kamu mandi, khawatirnya jadi sakit. Bukan karena air hujan itu, tapi karena kondisi badan kita yang belum fit. Ya. Masya Allah. Jadi itu salah satu contoh ya. Kemudian terkadang kita seringkali ditakut-takuti dengan ketika anak-anak mau pergi keluar, atau kita mau keluar rumah, kemudian anak ikut. Pokoknya kalau misalnya mau ikut, nanti atau anak tanya, mama mau kemana? Mau ke dokter nak? Padahal bukan ke dokter, ditakut-takuti dengan dokter. Ya. Jadi hal-hal yang kemudian anak itu punya trauma nanti ketika takut dengan dokter dan seterusnya. Padahal pada hakikatnya bagaimana nilai kebaikan itu ditanamkan, tidak harus berbohong kepada anak. Karena insya Allah anak-anak kita akan terbiasa jujur, manakala kita akan jujur kepada mereka. Jadi jelaskan ketika melarang dari sesuatu misalnya. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Luqman disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Ini ada nasihat dari Luqman ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan mempersekutukan Allah. Kenapa? Mungkin anak bertanya ulang, kenapa mama tidak boleh?
Kenapa tidak bisa mempersekutukan Allah? Maka di lanjutan ayatnya itu innasyirka la zulmun azim. Jelaskan kenapa tidak boleh. Sehingga mereka bisa paham ketika menjelaskan alasan kenapa tidak boleh. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu adalah kata ya bunayya. Ya bunayya ini dalam bahasa Arab itu panggilan kasih sayang. Padahal ini masalah perkara syirik. Perkara yang dosa yang paling besar di dunia ini adalah syirik. Tetapi ada kata ya bunayya, diawali kata ya bunayya. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang besar saja, perkara syirik saja, jangan sampai kita orang tua kehilangan kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak misalnya dengan kenakalannya mengambil barang orang lain, ya, itu kita tidak bisa langsung eksekusi itu kan. Kita marah, kita kemudian karena kita tetap masih memberikan kasih sayang, diberitahukan dengan cara yang baik sehingga mereka bisa memahami. Dulu di zaman Nabi ada orang Badui di Madinah, ya. Orang Badui ini biasanya tidak bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana tempat, mana toilet, mana masjid. Datang dia ke masjid, di situ sementara Rasul ada, para sahabat juga ada. Dia datang cari sudut masjid, kemudian buang air kencing di dalam masjid. Maka kemudian ada seorang sahabat yang akan menarik dia, mengeluarkan, mengusir dia dari masjid itu. Tapi Rasul melarang sahabat ini. Da'hu, biarkan dia. Biarkan dia sampai selesai buang hajat. Karena ketika kalau hajatnya itu ataupun kencingnya itu atau najisnya itu cukup dengan dicuci dengan air langsung hilang najisnya. Tetapi menghardik dia, memarahi dia, membentak dia, itu dia akan ingat terus-menerus, sulit untuk hilang. Maka dalam kehidupan kita pun kita senantiasa mengalami hal ini, termasuk saya itu. Bahwa jangankan kencing, baru buang air bersih, air suci, ya, air tidak gelas, ya. Lagi, Ustaz, tidak sengaja, kemudian ditumpahkan di kasur, di karpet. Itu kemudian kita langsung marah-marah, darah-darah, naik darah, marah-marah, dan seterusnya. Kita usir dan seterusnya. Padahal tempat kita tidak sesuci Masjid Nabawi. Dan yang tumpah ini air suci, bukan air kencing gitu. Tapi kita marah, Rasul tidak marah. Ya, ini kemudian pelajaran untuk kita semua bahwa anak-anak itu butuh kasih sayang. Mereka sebetulnya karena masih anak-anak, meskipun 1000 kali melakukan kesalahan, mereka belum dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berdosa itu adalah kita orang tua yang memarahi anak-anak. Baik Ustaz, menarik pembahasan kita kali ini, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ibu-Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Trino Zakaria dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi tentang tema anak, ya, antara harapan dan ujian. Sekarang ini Ustadz, kalau kami lihat sangat-sangat memprihatinkan anak-anak ya. Dengan adanya zaman sekarang yang semakin canggihnya dengan alat komunikasi ya, sehingga anak-anak terlalu susah untuk diarahkan ke yang baik. Namun
Di samping itu kami sebagai orang tua penuh harapan untuk lebih meningkatkan keimanan anak-anak, terutama bagi yang mungkin agak-agak susah untuk dibilang beriman ya. Namun ada-ada saja, terutama lingkungan, Ustaz. Lingkungan yang sangat menentukan. Sudah berusaha semaksimal mungkin mendoakan, artinya sudah menghampiri. Bahkan anak-anak itu pernah menyangkut sholat. Saya sudah ingin sholat sekali, tapi setelah dicek sudah diarahkan kembali lagi ada ujian dari luar. Baik, pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, apakah yang kami lakukan dengan usaha-usaha kami sudah seperti itu, masih tetap juga banyak ujian yang masuk? Terima kasih. Iya, iya. Ya, sudah maksimal berusaha Ustaz, tapi anaknya gitu-gitu aja. Langsung ya. Langsung. Iya, di dalam Al-Quran ada kisah yang menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita. Ada Nabi Zakaria ya. Dalam surah Maryam itu Nabi Zakaria itu beliau mengadukan kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah itu sampai rambutnya memutih, kemudian sampai tulang belulangnya rapuh. Itu bahasa Quran ya. Artinya sampai tua berdoa terus agar diberikan karunia anak. Jadi dari sisi ini kemudian kita bisa mengambil hikmah bahwa berdoa kepada Allah itu kita tidak bisa putus asa. Kapanpun, dalam kondisi seperti apapun, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena Allah itu yang muqallibal qulub. Dia yang membolak-balikan hati. Allah yang pemilik hati, Dia yang membolak-balikan hati. Maka kita sebagai orang tua, pertama menyambutnya dengan doa yang tidak putus asa. Karena kan doa kita tidak akan dikabulkan manakala kita mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah sekian lama berdoa, ternyata belum dikabulkan. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah tidak bisa mengatakan saya sudah berdoa. Tapi kita berdoa terus sampai kemudian kita tidak putus asa dalam berdoa itu. Sebagaimana para nabi mencontohkan kita untuk dalam berdoa. Yang kedua, doa yang kemudian dicontohkan itu selain Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a, itu adalah Rabbi habli minas sholihin. Ini doa-doa para nabi dimuat di dalam Al-Qur'an. Jadi intinya bahwa kalau doa, ada satu doa yang dimuat dalam Al-Qur'an, maka itu menjadi doa yang luar biasa manakala kita amalkan. Yang pertama doa dulu ya, doa dengan tulus. Apalagi ibu sudah berdoa dalam sholat ya, kemudian dalam tahajud, dalam waktu momen apapun, dalam waktu-waktu yang dijabah doanya. Yang pertama. Yang kedua, berikhtiar dengan bagaimana tetap memberikan nasihat. Sebagaimana kita dulu, yang kita sudah tua-tua, termasuk saya juga sudah tua ya, kita dulu dinasihati oleh orang tua. Zaman dulu kita itu jangankan dimarah ya, baru melihat lirikan mata bapak kita itu sudah takut. Kita sudah mengerti, sudah paham bahwa orang tua sementara menasihati kita dengan tatapan matanya. Nah, bagaimana seperti itu? Karena kita dulu adalah orang-orang yang memang dididik seperti itu. Maka sekarang pendidikan sekarang itu bisa kita adakan apalagi inovasi-inovasi baru. Karena kan sekarang sudah zamannya media sosial gitu ya. Maka kemudian kita bisa menjadwalkan, kalau anak-anak masih bisa kita atur dari sisi medsosnya, kita bisa menjadwalkan untuk bisa menonton ceramah siapa dan seterusnya. Kalau misalkan masih bisa diatur. Kalau tidak bisa diatur sama sekali, karena kan terkadang kita sudah mendidik ya, di rumah sudah oke, terkadang lingkungan. Makanya selain doa, itu juga ada namanya al-bi'ah sholihah. Bi'ah sholihah itu adalah lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ini, kalau misalnya tidak ditemukan, kita yang ciptakan. Apalagi ibu-ibu sekalian yang ada di majelis taklim, bagaimana majelis taklim itu bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tapi bagaimana anak-anak juga dijadikan ada majelis taklim khusus anak-anak. Dan perlu itu kita berkolaborasi dengan orang tua teman-teman anak kita. Anak kita ini biasa berteman dengan siapa? Maka cari orang tuanya, kita komunikasi dengan orang tuanya, bersepakat bagaimana anak-anak kita ini yang misalkan suka main game,
yang khusus komunitas game, ada waktu khusus untuk ta'lim. Undang ustadznya untuk ta'lim khusus komunitas game. Itu boleh untuk pendekatan. Karena kan itu upaya kita, selain kita berdoa, kita berupaya untuk senantiasa memaksimalkan ajakan dakwah kita kepada anak-anak kita. Itu yang kedua ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah anak-anak kita ini, sekali lagi, sekeras-keras anak kita itu pasti punya sisi di mana dia akan mendengar kita. Mendengar kita. Maka ketika ada saat-saatnya dia mendengar arahan kita, disitulah kita memasukkan nasihat-nasihat positif yang bisa, insya Allah bisa dia dengar dan bisa membekas. Baik, itu ya. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu, tetap semangat, jangan putus asa. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasrin Zulkarnain dari Majelis Al-Hidayah Al-Jannah Desa Duanga Kabupaten Gorontalo. Setelah mendengarkan arahan dari Bapak Ustadz tentang harapan anak sebagai harapan dan ujian, di sini saya ada pertanyaan. Kami di sini memohon kepada Pak Ustadz bagaimana atau berikan kami beberapa tips bagaimana cara mendidik anak yang benar agar nantinya anak kami itu tidak akan masuk dalam kategori ujian nantinya. Jadi kami di sini mohon tips-tipsnya Pak, supaya kami bisa mendidik anak kami yang lebih benar ataupun yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi dalam masalah tarbiyah tadi ada doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tugas orang tua adalah mendidik ya. Jadi pendidikan pertama itu adalah bagaimana anak-anak kita ini kita tanamkan dulu masalah adab di keseharian. Kalau anak-anak yang masih bisa diajak, misalnya bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara tidur, itu adalah pembiasaan yang semua itu adalah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ya. Jadi dekatkan dengan Nabi. Yang kedua, ketika marah, usahakan marahnya itu bukan karena dia terkesan, bukan karena umi marah, bukan mama yang marah, tapi karena perbuatannya itu Allah yang marah. Caranya bagaimana Ustadz? Nah, contohnya begini. Misalnya ada anak ketahuan mengambil barang orang lain. Bagaimana cara kita menasihatinya? Nak, kalau kamu mengambil barang itu, nanti Allah yang marah. Kalau cuma mama yang marah, mungkin itu tidak akan membekas. Tapi tanamkan bahwa mengambil barang orang lain, pertama dijauhi teman, yang kedua tentunya konsekuensinya itu Allah itu pasti akan marah. Jadi ujung-ujungnya itu hubungkan dengan Allah. Agar nanti mereka paham bahwa di mana ujung-ujungnya bukan karena mamanya yang marah, bukan karena papa yang marah, tapi karena memang itu ada di tuntunan. Agar mereka memahami bahwa ini memang tidak boleh karena ada Al-Qur'annya, ada hadisnya dan seterusnya. Jadi ada dasar agamanya. Jadi kalau cuma karena orang tua yang marah, ketika DP mama tidak ada, pasti mereka akan melakukan lagi. Tapi ketika yang mereka tahu Allah yang marah, maka mereka akan mau kita ada maupun tidak ada, itu mereka tahu ada yang maha mengawasi perbuatan itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube, pertanyaan dari Ibu Wirda Ayuba. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mengajarkan anak sejak dini masalah tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan kejujuran? Masalah tanggung jawab, ya. Bagaimana cara kita untuk mendidik anak masalah tanggung jawab, kepercayaan dan kejujuran ya. Tentunya tadi dicontohkan bagaimana ketika orang tua, ini kalau misalnya kejujuran kita contohkan ya. Jadi ketika kita mau keluar, jangan sampai kita bilang macam-macam. Bilang kalau mau ke sekolah, ke kantor, ke kantor. Kemudian ketika kita berjanji kepada anak,
ini penting sekali. Ketika kita berjanji sekecil apapun itu harus ditepati. Betul. Kalau lupa kita minta maaf dan masih memungkinkan untuk ditunaikan di hari itu, kita tunaikan. Misalnya ketika kita keluar, nanti mama mau belikan permen, ini contoh ya. Ketika sampai pulang ke rumah, ternyata permen tidak ada. Karena anak-anak itu lebih ingat permen ketimbang lebih suka ada permennya ketika orang tuanya datang. Betul. Bahkan kita juga, termasuk saya, istri juga ketika sampai dari luar, yang ditanya apa? Permen. Ada bawa apa-apa? Ada bawa apa-apa itu. Jadi apa-apa itu yang mereka tunggu, terserah mau apa saja itu. Apalagi kalau kita sudah berjanji, maka kita harus tepati. Itu juga dengan anak-anak, ketika ada kesepakatan di rumah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, maka ketika ada mereka melanggar, maka kita konsisten agar mereka tanggung jawab dengan janji itu. Yang berat itu konsistennya itu, Ustaz. Nah itu dia, konsisten itu yang berat. Biasakan kalau kita punya aturan tidak boleh main HP misalnya, tidak boleh main gadget. Ternyata ketika ada tamu dan dia merengek, menangis, orang kasih kan? Padahal seharusnya karena aturannya tidak boleh di hari itu, mau apapun yang terjadi mereka menangis seperti apapun, jangan dikasih. Karena itu ada perjanjian yang mereka sepakati juga. Dan mereka tahu itu ada janjinya itu. Atau misalnya anak-anak suka nonton TV. Maka ketika untuk membiasakan mereka untuk supaya tidak menonton TV lagi, bilang besok nanti jam nontonnya hanya sampai jam 4 sore misalnya, atau jam 5 sore. Jadi kalau jam 5 sore nanti ayah akan datang atau ibu akan datang mau kasih mati itu TV. Jadi sebelum itu langsung kasih tahu. Jadi sebelum ada aturan itu kasih tahu. Kemudian ketika detik-detik jam 5 kasih ingat lagi. Nah sementara nanti televisi akan ayah mau kasih mati. Agar mereka siap-siap. Mungkin ketika pas jam 5 kita matikan itu televisi, mereka pasti mungkin ada yang tantrum, ya, ada yang menangis jadi-jadinya. Tapi tetap kasih tahu, dampingi tangisannya itu sebetulnya ya, dampingi tangisannya. Kadang kita kalau mereka menangis kita bentak, kita marah-marah ya. Termasuk kami juga seperti itu. Jadi sebetulnya kita dampingi tangisannya itu, tetap masih dipahamkan ini aturan, ini kesepakatan yang disepakati. Semakin hari kalau kita istiqomah ya, konsisten di dalam menjalankan aturan disepakati dengan anak-anak, mereka akan bisa bertanggung jawab dengan kesepakatan itu, mereka mendapati janjinya. Itu akan banyak hal-hal yang bisa karakter positif yang timbul dengan istiqomahnya kita di dalam kesepakatan aturan dalam rumah itu. Ya. Kalau itu kita lakukan. Komitmen dan konsisten, Ustaz ya. Komitmen dan konsisten. Insya Allah bermanfaat Ibu Wirda Ayuba. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Kamalipi. Langsung saja pada pertanyaan. Ada orang tua yang ahli ibadah, namun anaknya selalu mengerjakan maksiat, tapi diajak terus tetap bermaksiat. Nah, apakah itu termasuk ujian atau teguran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua solih, anaknya tolih, ujian atau apa Ustaz? Ya. Ini termasuk juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya adalah agar kita konsisten ya, tidak putus asa ya. Tapi kalau kita sudah berupaya, sudah berdoa, tapi juga ternyata tidak mempan, itu takdir Allah itu. Mungkin. Baik Ustaz, ini yang sedang marak terjadi Ustaz terkait bully. Kira-kira nasihat bagi pembuli dan korban. Kadang kita sebagai orang tua ketika anak melapor bahwa saya telah dibully, sabar nak, apakah tepat saran orang tua dengan zaman pembulian yang makin dahsyat seperti ini Ustaz? Memang terkadang kita dilema masalah bully ya. Jadi anak disuruh sabar, kemudian juga dibully itu ya. Kita bisa menanamkan pertama kesabarannya. Kesabaran kepada anak, itu juga penting. Jadi kalau masalah dibully itu kalau fisiknya, kalau dirinya,
kita bisa tanamkan kepada anak-anak, kalau hanya kamu yang dibully, nak, kamu bisa sabar. Rasul saja ketika dilempari dengan kotoran, dia bisa sabar. Tapi kalau yang dibully atau dihina itu adalah agamamu, kamu bisa marah. Itu yang pertama yang tanamkan. Yang kedua, ada juga opsi lain. Anak kita itu bisa kita ajarkan ketika ada haknya diambil, harus diambil balik, ambil lagi, ambil ulang. Ketika dirampas haknya, dia harus berusaha untuk mempertahankan haknya. Kenapa seperti itu? Agar anak kita bisa nanti ke depannya ketika kita tidak lagi bersama dia, itu bisa mempertahankan, paling tidak bisa survive ya, bisa bertahan di dalam kehidupannya itu ya. Dengan ketika dibully dia bisa mengelola bulian itu menjadi, jadi bagaimana bulian itu menjadi anugerah untuk dia. Tapi kalau dipukul, boleh nggak kita bilang, pukul lagi saja nak, begitu? Boleh Ustaz? Itu tidak bisa. Karena kalau anak saya itu biasa ketika di rumah, ada satu orang yang sering dibully oleh kakaknya termasuk adiknya ya. Satu ketika kemudian karena juga kita sebagai orang tua melihat ini, kayaknya dia ini kalau dibiarkan begitu terus ya, nanti akan tercipta karakter yang dari penakut dan seterusnya. Kemudian kami bilang, kalau kamu dipukul lagi, balas. Sekali-kali balas gitu, sekali-sekali balas. Akhirnya dia balas sampai dia bagigi. Termasuk ketika di sekolah dia dipukul oleh temannya, dia pukul balik. Nah, ini juga kan karena ini akibat ya, akibat ketika kita misalnya menanamkan seperti itu. Nah, jadi kemudian kami berusaha untuk berubah ya. Kita ubah kemudian pola itu, bukan juga tidak boleh ya. Ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan. Cuman kita ubah, nanti nak kalau misalkan kamu dipukul, pokoknya sabar dulu, sabar. Sabar sambil dibilang ke orang tua, nanti orang tua yang menyelesaikan bersama orang tuanya kan begitu ya. Tapi kita tidak bilang seperti itu. Cuman kamu sabar. Tapi kalau yang dihina adalah agamamu, ya kemudian kamu harus marah. Kemudian kami tanamkan lagi, kamu tidak boleh membuli teman. Apalagi dia pecinta Palestina. Sama-sama pecinta, karena kan anak-anak sekarang itu kan love Palestina ya, cinta Palestina. Pokoknya karena kamu cinta Palestina, teman-teman pecinta Palestina, sama-sama pecinta Palestina tidak boleh baku marah, harus baku sayang. Itu yang kita tanamkan ke anak ya. Jadi ketika di rumah, ketika ada perkelahian, saya pernah menengahi itu. Kamu cinta Palestina, ya. Kamu cinta Palestina, ya. Karena sama-sama cinta Palestina, tidak boleh baku marah. Akhirnya setelah itu kemudian mereka akur, mereka bermain. Masya Allah. Nah, tapi setelah itu baku marah lagi gitu ya. Namanya anak-anak seperti itu. Oke, makin menarik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Masih di sesi tanya jawab, Bu? Masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya di luar materi yang ada. Karena tadi sudah dijelaskan semua tentang anak-anak sudah jelas ya. Sudah jelas. Sekarang saya cuma jadi heran, di Gorontalo ini semua di mana-mana ada majelis taklim, Pak Ustadz. Kemudian jadi pertanyaan saya, kenapa orang masih tetap menggali aib seseorang? Kira-kira bagaimana dari penjelasannya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait aib, Ustaz. Jadi masalah aib ini yang status tren sekarang ya. Jadi misalnya membuka aib dan seterusnya.
Jadi sebetulnya seharusnya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita banyak mempelajari ilmu agama, kita juga semakin berusaha untuk menjaga hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Apalagi masalah aib ini, kita itu tidak akan mati sebelum diuji oleh Allah dengan aib yang sama yang kita buka dari teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah aib ini adalah kita sama sekali tidak bisa membuka aib. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya ketika di akhirat. Jadi masalah aib ini adalah masalah yang sangat mungkin sederhana. Tetapi ketika kita umbar aib orang, itu akan menjadi masalah yang besar. Jangankan aib orang, aib kita sendiri pun kita tidak bisa umbar. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah akan melaknat seseorang yang membuka aibnya sendiri itu. Mungkin ketika dia pernah melakukan ini, dia sebut, oh saya dulu begini dan seterusnya. Saya pernah begini. Dengan bangganya. Dan dengan bangganya dia menceritakan aibnya. Maka itu seharusnya aibnya yang sudah ditutup oleh Allah, kemudian dia buka kembali. Maka itu yang tidak boleh. Kalau aib diri sendiri saja tidak boleh, apalagi aib orang lain. Ya. Karena khawatirnya juga ketika kita membuka aib orang lain, maka aib kita pun pasti akan dibuka oleh Allah. Oleh karena itu ada satu ungkapan yang sangat menarik ya. Peribahasa kalau tidak salah, dalam bahasa Indonesia, semut di seberang sana terlihat tampak ya. Tapi kalau gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu semut itu sejauh-jauh sekali, orang mau dapat lihat. Tapi gajah ini yang sedekat-dekat di muka orang tidak dapat lihat. Ini peribahasa ini sebagai ungkapan untuk membahasakan bahwa ada orang yang aib orang itu sampai detail pun dia tahu. So, sampai dengan semut lebih kecil dia tahu. Tapi aib sendiri yang besar sekali itu dia tidak tahu. Dia biarkan ya. Padahal tidak ada seorang pun yang tidak punya aib. Batasan menutup aib itu seperti apa Ustadz? Misalnya begini, ada seseorang yang kita tahu panjang tangan, dia sering mencuri, kemudian ada teman kita ingin memperkerjakan dia. Bolehkah kita memberikan dia informasi hati-hati dengan orang itu bahwa dia itu adalah seorang... Nah itu kira-kira bagaimana? Iya, saya paham ya. Di dalam hadis, dalam Riyadhus Shalihin disebutkan, dibahas masalah aib ini. Ada aib yang diperbolehkan. Diperbolehkan seperti yang dicontohkan tadi, ketika misalnya kita berjalan dengan orang yang dia tukang tadi pencuri ya, pencuri. Jadi kalau kita pekerjakan dia pasti banyak nanti akan dia mencuri itu. Maka kita mengingatkan teman kita dari dia itu dibolehkan di dalam agama. Boleh, selama Ustaz, untuk menyelamatkan orang lain saudara kita. Asal jangan dibahas di majelis taklim mungkin Ustadz ya. Nah, jangan dibahas di depan umum. Cukup dengan orang itu. Oh, ya. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang kedua kalinya itu masih ada hubungannya dengan materi dari Pak Ustadz, yang mana saya meminta penjelasan di dalam menasihati anak, kapan waktu-waktu yang efektif, di saat kapan kita memberikan nasihat kepada anak supaya anak itu nasihat yang kita berikan itu bisa masuk ataupun bisa dia terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu efektif memberi nasihat. Waktu yang efektif untuk memberikan nasihat. Jadi yang pertama, di saat sementara makan. Kalau untuk marah tidak dianjurkan. Tidak boleh memarahi anak sementara makan. Tapi kalau sementara makan, biasakan makanya dianjurkan itu ketika makan, ketika misalkan setelah maghrib, makan bersama, makan malam bersama, itu dianjurkan ketika kita berkumpul sekeluarga. Kalau di Turki itu kebiasaan, kalau ada anggota keluarga satu orang pun yang belum hadir, mereka belum memulai makan. Itu di Turki, zaman Turki Utsmani ya. Mereka harus lengkap dulu,
Jadi ketika makan, situ kemudian ditanamkan nilai-nilai nasihat. Yang pertama. Yang kedua, ketika hendak tidur, sebagaimana tidak boleh memarahi mereka akan tidur, maka nasihat yang paling bagus itu ketika hendak tidur. Kalau saya membiasakan baru 2 kali juga jalan ya. Ada satu buku tentang Syama'il Muhammadiyah ya, tentang kehidupan Nabi. Itu anak saya yang pertama, jadi anak saya 5, yang pertama itu baru kelas 2 SD. Karena dia sudah bisa baca, maka buku ini saya suruh baca sama dia yang baca. Sebelum tidur dia harus baca. Baca satu hadis di situ, kemudian nanti saya jelaskan tentang itu. Dan mungkin Ibu sekalian bisa manfaatkan waktu akan tidur. Jadi cari buku yang punya kaitan dengan isi yang akan kita nasihatkan dengan dia. Suruh baca. Dia yang baca 1 halaman saja atau 1,5 halaman. Kemudian Ibu menjelaskan, menguatkan isi itu. Dirutinkan tiap sebelum tidur, baca buku itu. Kalau kita kurang kompeten Ustadz dalam hal tersebut, bagaimana Ustadz? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalkan kita kurang kompeten di dalam membacakan buku dan seterusnya, apalagi misalkan anak kita belum terlalu tahu membaca atau tidak suka membaca, paling tidak sebelum tidur ada video singkat, tausiah singkat, itu juga bisa efek. Karena sekarang anak-anak lebih suka gambar yang bergerak. Maka ketika ada ceramah singkat, tidak usah panjang-panjang, tidak usah yang 1 jam. Anak-anak tidak akan tahan. Kalau ada yang 1 menit lebih bagus. 1 menit ya, biasakan di TikTok, Instagram itu kan yang 1 menit. Ada tausiah singkat tentang apa saja itu, putar saja. Kemudian nanti didiskusikan dengan anak kita. Itu insya Allah bisa efektif untuk bisa menasihati itu. Jadi waktu makan, kemudian waktu hendak tidur, kemudian waktu-waktu yang waktu yang senggang ya. Ketika misalnya kalau selesai sholat misalnya, ibu-ibu menemani mereka sholat misalkan sholat maghrib atau sholat isya, mumpung masih ada waktu, ambil waktu mungkin sekitar 5 menit, mungkin terlalu panjang. Jadi sebelum bubar dari sholat bisa berikan tentang nasihat dan seterusnya. Tema-temanya mungkin bisa disiapkan. Jadi mungkin 3 waktu itu dari saya. Dan mungkin bisa dicari lagi referensi yang lain, Bu. Berarti tidak boleh memarahi anak di waktu makan. Iya. Apalagi sama suami, Ustaz, tidak boleh sama sekali, Ustaz ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Ada tipe orang yang jangankan dimarah ya. Diajak bicara, saya tidak mau ketika dia sementara makan. Ngangkat telepon saja tidak mau. Apalagi seperti itu ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Ustaz, mungkin ada tambahan terkait penjelasan anak adalah harapan dan ujian? Ada satu kisah yang menarik di Al-Quran, surah Al-Baqarah, tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ketika sakaratul maut, itu beliau punya 12 anak. Dikumpulkan semua anak-anaknya, yang beliau khawatirkan dari anak sepeninggal beliau itu bukan masalah harta. Kamu so ada pekerjaan, bukan itu. Kamu so ada makanan, bukan itu. Tapi yang beliau khawatirkan itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang nanti akan kalian sembah setelahku. Jadi yang dipastikan oleh orang tua pada anak-anak itu bukan masalah gizi makanan saja. Bukan masalah pakaian. Terkadang kekhawatiran kita itu adalah anak saya ini belum makan apa-apa, dari pagi belum makan, sore ini. Apalagi sampai malam belum makan. Kita pastikan khawatir sekali. Pakaian anak saya masih lusuh, compang-camping, tidak tersetrika, itu yang kita khawatirkan. Padahal yang perlu kita khawatirkan itu adalah bagaimana masalah ibadah kita. Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menempatkan anak keturunannya di salah satu lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada kehidupan. Jangankan buah-buahan, pohonnya saja tidak ada. Jangankan pohon, sedangkan air tidak ada. Kalau tidak ada air, pasti tidak ada kehidupan. Tetapi kenapa Allah dan juga Ibrahim memilih tempat itu? Karena tempat itu inda baitikal muharram. Di situ ada Baitullah, ada Ka'bah, ada masjid. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah. Agar anak keturunanku nanti mereka bisa mendirikan sholat. Jadi seharusnya kekhawatiran kita sebagai orang tua adalah apakah anak saya ini
sebisa sholat sendiri atau belum? Apakah anak saya ini sudah bisa mengaji atau belum? Apakah anak saya ini akhlaknya baik atau belum? Masya Allah. Jadi hal-hal yang masalah ini yang perlu kita utamakan agar nanti masalah rezeki itu masalah yang berikutnya. Kalau anak kita rajin sholat, anak kita pintar mengaji, anak kita baik, pasti orang akan tertarik, rezeki akan mudah. Masya Allah. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Mun Aem Rahmanto Deni. Bapak Ustadz mau tanya, kita sebagai anak bagaimana bisa menasehati orang tua yang tidak sholat? Dijawab singkat Ustadz. Ini orang tuanya yang tidak sholat. Ini orang tua yang tidak sholat ya. Jadi kan kalau anak itu kan kadang canggung, tidak enak ya. Maka cari momen, cari orang lain untuk buat mungkin ta'lim di situ, menasehati. Jangan kita. Misalkan orang tua bisa undang ustadznya, katakanlah ta'lim keluarga, semua hadir, ustadznya yang menasehati. Pinjam lisan orang lain untuk menasehati. Kalau kita tidak enakan. Oh, kita pesan materi begitu ya? Iya, pesan materi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa mencontohkan bagaimana sholat di depan orang tua ya. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikut Ustadz dari MR Bismut. Assalamualaikum Ustadz, apakah kurangnya perhatian orang tua bisa membuat anak salah jalan? Karena sibuk mungkin bekerja dan lain sebagainya Ustadz. Ya. Orang tua itu madrasatul ula ya. Merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Maka perhatian itu penting. Jadi ini juga kita dilema, kita bekerja ya, sehingga perhatian kurang ya. Kalau kita belajar dari Imam Syafi'i, dari ibunya Imam Syafi'i, karena beliau orang soleha baik ya, orang baik, Imam Syafi'i yang masih kecil itu dikirim dicari guru yang baik, guru yang soleh, guru yang bisa mengajarkan dia ilmu agama. Karena dia sulit untuk mengajarkan, karena punya kesibukan, maka dicari orang lain. Tapi kalaupun memungkinkan, apalagi ketika momen-momen di rumah, itu saat-saat kita untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Karena kan bagaimanapun, minimal usahakan yang mereka tahu Al-Fatihah itu dari kita. Kenapa harus Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu pasti selalu dibaca di dalam sholat. Kalau orang lain yang mengajarkan, orang lain dapat pahalanya. Tapi kalau kita orang tua yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak, meskipun masih tak salah-salah, tidak masalah. Yang penting kita yang memulai. Maka ketika mereka sholat, kita dapatkan pahala Al-Fatihah dari anak-anak kita. Baik. Minimal kita gitu ya. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat Mun Im Rahmanto Deni dan MR Bismut. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum al-amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdullah Hulalata, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jannah. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota tua.
Jangan lupa beli buah naga, berbaktilah kepada orang tua jika ingin masuk surga. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.